Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan jelaskan mengenai tugas remedial CL1 dari mata kuliah Kimia Dasar 2 yang materinya yaitu sistem dan mekanisme baterai mobil listrik. Sebelum itu, perkenalkan saya Del Prasetyo Himawan dengan NIM 12012230001 dari kelas TI 4601. Nah, jadi agenda pembahasan pada presentasi kali ini, yang pertama ada dari definisi mobil listrik, selanjutnya ada dari jenis baterai mobil listrik, yang ketiga ada reaksi kimia dari baterai mobil listrik, dan yang terakhir ada referensi. Kita lanjut ke yang pertama, ada definisi mobil listrik. Jadi, mobil ya seperti yang kita ketahui bersama, mobil listrik itu mobil yang nggak ada pembakaran internal, jadi dia ya nggak ada pembakaran pas pengoperasian mobilnya, jadi dia nggak pakai bahan bakar kayak seperti bensin atau diesel. Jadi tenaga utamanya itu dari baterai, terus didukung sama komponen-komponen lainnya seperti motor listrik dan pengontrol daya. Keuntungannya apa sih? Nah, keuntungan mobil listrik ini intinya em, dia meminimalisir polusi, bukan meminimalisir sebetulnya, em, ya jadi gak ada polusi karena kan gak ada pembakaran. Jadi pembak emisi pembakaran itu gak ada. Nah, ini juga lebih efisien dibanding mobil konvensional yang memakai bahan bakar karena berpotensi buat mengurangi atau meminimalisir ketergantungan terhadap sumber daya energi fosil. Lanjut, dari jenis baterai mobil listrik. Nah, kita sebelumnya ke baterai dulu secara umum. Jadi, kalau kendaraan listrik ini kan sumber tenaganya dari baterai. Baterai itu pemasok energi vital bagi komponen-komponen seperti motor starter, penerangan, dan klakson pada mobil. Baterai itu ditemukan oleh Gaston Plante pada tahun 1859 dan merupakan sel listrik dengan proses elektrokimia yang reversibel dan efisien. Nah, baterai di sini secara umum ada dua jenis. Yang pertama primary baterai atau baterai primer. Baterai primer itu sifat material elektrodanya tidak dapat berkebalikan arah ketika dilepaskan. Jadi dia em, sekali pakai. Contoh baterainya itu seperti baterai-baterai yang umumnya buat remote AC, terus mobil-mobilan, terus remote TV, dan yang semacam itu. Terus yang kedua ada yang jenis kedua ada yang baterai sekunder. Nah, baterai sekunder ini sifatnya itu sifat elektrodanya itu bisa berkebalikan arah. Jadi dapat digunakan dan diuji ulang beberapa kali. Proses kimia yang terjadi di dalam baterai ada reversibel dan bahan aktif dapat kembali ke kondisi semula dengan pengisian sel. Ini dapat kita temui di barang elektronik kita seperti HP, laptop, dan barang elektronik lainnya yang bisa diisi ulang. Selanjutnya, nah secondary baterai ini ada beberapa macam, tapi karena ini konteksnya dalam mobil listrik, itu ada dua macam yang sering ada, yaitu yang pertama ada baterai ion lithium atau li-ion atau LIB. Nah,
Si baterai ini ion litiumnya bergerak dari elektroda negatif atau anoda ke elektroda positif saat saat dilepaskan dan kembali saat diisi ulang. Baterai ini memakai senyawa litium interkalasi sebagai bahan elektrodanya. Berbeda dengan litium metalik yang dipakai di baterai litium non isi ulang atau yang sekali pakai. Baterai ion litium umumnya dijumpai pada barang-barang elektronik konsumen yang bisa diisi ulang ya. Nah, yang kedua itu yang lead acid atau biasanya kita sebut aki. Baterai ini merupakan salah satu jenis baterai yang menggunakan asam timbal atau lead acid sebagai bahan kimianya. Dia punya dua jenis. Yang pertama starting battery dan yang kedua ada deep cycle battery. Nah, kita masuk pada inti pembahasannya, yaitu reaksi kimia pada baterai. Nah, kebanyakan mobil listrik atau secara garis besar secara umumnya itu baterainya mobil listrik itu kan pakai li-ion. Nah, jadi kalau reaksi kimia yang ada di li-ion ini konteksnya pada mobil listrik, baterai li-ion ini punya dua elektroda, yaitu ada anoda dan katoda atau negatif positif. Keduanya dipisahkan oleh elektrolit. Elektroda negatif biasanya terbuat dari grafit, sedangkan yang positif mengandung berbagai senyawa yang mengandung litium, seperti litium kobalt oksida, litium besi fosfat, dan litium mangan oksida. Nah, elektrolit biasanya terdiri dari larutan garam litium yang dapat menghantarkan ion litium atau Li+. Nah, pada saat proses pengisian ulang, eh, ya, proses pengisian ulang. Lalu, pada elektroda negatif, atom karbon pada grafit menerima ion litium atau Li+ dari elektrolit dan secara kimiawi mengubah strukturnya menjadi grafit yang mengandung litium atau Lic6. Ion litium yang dilepaskan dari elektroda negatif bergerak melalui elektrolit menuju katoda atau elektroda positif. Nah, di elektroda positif ini, ion litium diterima lagi oleh senyawa yang mengandung litium, misalnya litium kobalt oksida. Pada saat ion litium masuk, senyawa ini mengalami reaksi redox, di mana ion litium atau Li+ mengurangi atom kobalt dan membentuk senyawa Li1 strip XCOO2. Pokoknya senyawa ini penting lah buat penyimpanan energi sama pengisian ulang dari si baterai itu. Proses ini menghasilkan aliran elektron di layar baterai yang dapat digunakan untuk menggerakkan perangkat listrik. Lalu saat baterai digunakan untuk memberikan daya, reaksi kimia yang terjadi adalah kebalikan dari proses pengisian. Karena dia punya sifat keterbalikan atau reversible. Ion litium dari elektroda positif bergerak kembali ke elektroda negatif melalui elektrolit. Di elektroda negatif atau anoda, senyawa litium, senyawa grafit yang mengandung litium ini atau Lic6 melepaskan ion litium ke elektrolit dan mengubah kembali struktur karbon grafitnya menjadi grafit. Proses ini menghasilkan aliran elektron melalui luar baterai yang dapat digunakan sebagai tenaga penggerak. Nah, jadi prosesnya bisa sampai mulai energi kinetik itu ya ini dari reaksi kimia ke reaksi ke jadi listrik, terus si listrik itu bisa ngegerakin komponen-komponen lainnya.
Nah, siklus pengisian dan penggunaan berulang-ulang menghasilkan pergerakan ion litium antara elektroda negatif dan elektroda positif, yang menghasilkan aliran elektron dan memberikan daya listrik. Reaksi kimia ini bersifat reversibel, jadi bisa berulang-ulang kali. Selain reaksi kimia utama di dalam baterai li-ion, juga ada reaksi-reaksi lainnya yang bisa mempengaruhi kinerja dan umur baterai atau usia baterai. Salah satu contohnya adalah pertumbuhan dendrit litium pada elektroda negatif saat baterai diusul ulang atau dalam kondisi yang tidak tepat. Dendrit ini dapat menyebabkan konsleting dan kerusakan pada baterai, sehingga ya umur baterai nggak panjang. Dalam keseluruhan mekanisme sistem kerja baterai mobil listrik, reaksi kimia yang terjadi pada baterai li-ion memainkan peran kunci dalam menghasilkan dan menyimpan energi listrik yang dapat digunakan untuk menggerakkan kendaraan secara efisien. Pokoknya reaksi kimia yang ada di li-ion ini kayak intinya dari pengoperasian mobil listrik itu. Nah, sekian. Nah, untuk referensinya saya ambil dari jurnal analisis perbandingan baterai lithium ion, lithium polimer, lead acid, dan nikel metal hybrid pada penggunaan mobil listrik. Yang selanjutnya ada jurnal mobil listrik dengan baterai lithium ion. Maksud saya buku yang diterbitkan oleh Yayasan Prima Agus Teknik. Dan referensi lainnya saya ambil dari website Jalan Tikus dan Lifepel. Cukup sekian penjelasan pada tugas kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.